Jadi ulama itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, dan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya untuk menyelamatkan dirinya dan makhluk yang lain. Ingat ya, ilmu itu tujuannya cuma satu, menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Pahami itu? Paham? Menyelamatkan siapa? Dan jadi kalau ada orang walaupun bicara bahasa Arab, ke Arab-Araban, tapi dia bikin perpecahan, merusak persatuan dan kesatuan, menyakiti makhluk lain, menyakiti golongan lain, menyakiti pihak lain, berarti dia bukan ulama. Karena ulama itu orang yang pengetahuannya luas dan dia mengamalkan ilmunya baik ya, untuk menyelamatkan dirinya maupun menyelamatkan orang lain. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Jadi kata alim memiliki makna yang sangat dekat dengan ulama, bukan ulama. Kalau ulama itu OE. Pusing. Ini kalian ini kayak hidup baru aja. Kalau ulama OE. Belum nyambung? Bandoeng. Soekarno. Ya itu ulama. Ulama. Makanya bacanya harus ulama. Paham ya? Itu ain. Ya. Jadi kata alim itu itu sangat dekat dengan kata ulama. Nah, apa bedanya? Nah, kalau belajar ilmu tata bahasa, ulama itu adalah plural, jamak dari kata alim. Jadi alim itu orang yang mengetahui. Kalau ulama, wah taunya banyak. Bapak Ibu, maaf. Kita kalau orang sudah pakai jubah, pakai sorban, asal ke Arab-Araban sedikit langsung dibilang ulama. Ya, padahal ulama itu artinya apa? Itu kata jamak dari alim. Arti yang sebenarnya adalah orang yang pengetahuannya sangat luas. Dia mengetahui segala seluk-beluk keilmuan, bukan hanya bidang tertentu. Paham sampai sini? Oke. Jadi ulama itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, dan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya untuk menyelamatkan dirinya dan makhluk yang lain. Ingat ya, ilmu itu tujuannya cuma satu, menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Pahami itu? Paham? Menyelamatkan siapa? Dan jadi kalau ada orang walaupun bicara bahasa Arab, ke Arab-Araban, tapi dia bikin perpecahan, merusak persatuan dan kesatuan, menyakiti makhluk lain, menyakiti golongan lain, menyakiti pihak lain, berarti dia bukan ulama. Karena ulama itu orang yang pengetahuannya luas dan dia mengamalkan ilmunya baik ya, untuk menyelamatkan dirinya maupun menyelamatkan orang lain. Paham Bapak Ibu? Sampai sini mengerti? Oke. Jadi ulama itu harusnya menjadi teladan bagi umat karena keluasan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya. Makanya orang yang luas pengetahuannya bijaksana.
Kita punya tokoh di Indonesia dulu namanya Gus Dur. Gus Dur itu bicara ringan, tidak pernah menghakimi, tidak pernah merendahkan golongan lain yang berbeda keyakinan dengan beliau. Maka disebut plural. Jadi beliau betul-betul ulama plural. Plural itu jamak. Jamak itu artinya apa? Saking luasnya ilmu pengetahuannya, dia siap untuk bisa menerima setiap perbedaan. Jadi kalau ulama ini malah memecah belah bangsa karena merasa kelompoknya yang paling benar, tidak bisa menghargai yang berbeda, jauh dari sifat toleransi, itu bukan ulama. Kita ini sekarang menjadi sangat gersang dan kesulitan tokoh semacam Gus Dur yang joknya luar biasa. Kalau berbicara itu ringan, ya, tidak pernah ruwet beliau itu. Makanya beliau terkenal dengan kata-kata gitu aja kok repot. Kelihatan kata-katanya sederhana, sedangkan beliau itu karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan semua orang yang repot itu karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Belum jadi presiden biasa, turun dari presiden biasa. Itu bedanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya mau ketemu dengan Pak Bupati, bupati saya yang memilihnya. Susah. Bahkan ajudannya lebih bupati daripada bupati. Betul nggak? Ya. Makanya beda ya kuasa manusia dengan kuasa Allah. Makin maha kuasa, Allah makin dekat dengan yang dikuasainya. Bahkan tidur pun kita masih ditunggui olehnya. Beda dengan kuasa manusia, makin tinggi kuasanya, makin jauh dari rakyatnya. Makanya rakyat marah. Kenapa? Karena sulit berkomunikasi dengan yang punya kuasa. Bayangkan ya, mahasiswa ingin bicara dengan wakil rakyat saja, baru sekarang diterima di gedung DPR. Biasanya diterimanya di jalan, bahkan di jalan pun tidak ada yang mau menemuinya. Jadi harusnya kan ketika kita ini menguasakan kedaulatan kepada mereka, kalau kita ingin menitipkan sesuatu pada mereka, mereka harusnya membuka diri. Nah, makanya harus ada sebuah gejolak sedikit sehingga sadar. Nah, begitu ya, kebangkitan kesadaran itu memang harus mengalami kerusakan dulu lah, nggak apa-apa, asal jangan parah. Kita belajar dari Nepal, ya, karena kebablasan akhirnya huru hara, ya. Jadi kita alhamdulillah selamat ya, karena semua sigap, TNI sigap, Polri sigap, pemerintah sigap, kita pun masyarakat sigap, tidak mau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Karena apa? NKRI harga mati. Kedaulatan Indonesia ini mahal, diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh leluhur kita. Kemerdekaan yang sudah kita raih harus kita jaga. Makanya semua kita harus berkontribusi untuk membangun kedamaian, ya, gitu. Setuju? Oke, keren kalian itu ya. Padahal belum masuk ya materinya. Nah, saya mau jelaskan dulu ciri ulama. Awas ya, bicaranya ulama, ya. Secara umum, yang pertama mengamalkan ilmu. Orang alim bertindak sesuai dengan ilmunya, bahkan lebih dari sekedar pengetahuan teoritis. Jadi orang alim itu hidup sesuai dengan ilmunya. Rendah hati, mereka menyadari keterbatasan diri dan tidak merasa paling tahu sehingga tidak pernah menghakimi. Paham ya? Itu. Wah, ini sesat, sesatlah. Kok bisa? Bukannya hanya Allah yang boleh mengatakan siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Betul nggak? Iya. Jadi berarti dia bertindak tidak sesuai dengan ilmunya atau nggak ada ilmunya.
Yang ketiga, ciri ulama terus belajar, selalu memiliki keinginan untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi yang stop belajar itu jatuh jadi orang bodoh. Ya, nih kayak kalian belajar terus ya. Ini ulama nih, ya. Mau terus-menerus belajar, menambah ilmu pengetahuan baru. Yang keempat, mengajak kebaikan. Mampu memberikan nasihat dan bimbingan yang bermanfaat bagi orang lain, dan dimulai dari siapa? Dari dirinya sendiri. Ya, saya tidak bisa menganjurkan Bapak Ibu harus sedekah. Ya saya dulu sedekah. Orang lain disuruh sedekah, dia malah penerima sedekah. Jadi ambilin. Harusnya kan amilin. Amilin itu orang yang beramal. Ini malah ambilin. Ya, dapatnya paling besar. Kalau ada kurban, kepala sapi itu kesenangan Pak Ustadz. Kalau pahanya Bu Ustadz. Kalau jeroannya tuh anaknya Pak Ustadz. Kulit biasanya cucunya Pak Ustadz. Maaf ya. Jadi ambilin. Harusnya amilin. Amilin itu orang yang beramal, bukan yang ngambil. Ya. Jadi saya masih ingat pepatah orang tua saya dulu. Kalau kamu mau bergerak dalam bidang agama, kata bapak saya, harus jadi orang kaya dulu. Supaya tidak direndahkan. Supaya tidak minta-minta. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya bukan mau menonjolkan diri. Dulu bikin masjid ini. Sudah, gak ngajak-ngajak orang. Udah bikin aja. Saya nyupir sendiri, saya beli granit sendiri. Ya jadi juga kalau kita percaya pada diri sendiri. Karena bapak saya orang Cirebon aslinya. Cuman saya lahir di Garut memang. Cirebon itu kan pepatahnya dua aja. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Makanya kalau bapak saya itu selalu dimanapun kamu hidup perhatikan. Ya, tajuk dan pakir miskin. Ya secara syariat tajuk itu adalah masjid. Pakir miskin ya tentu saja orang yang perlu bantuan. Ya, kayaknya jangan pelit ya. Berakhlak mulia, menjaga perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, itulah di Quran. Jadi ulama itu kata Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut hidupnya tidak selaras dengan maunya Allah. Takut hidupnya bertentangan dengan Allah. Takut hidupnya tidak sejalan dengan Allah. Maka dia terus belajar mengenali Allah. Inilah ayatnya Bapak Ibu. Di Quran surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 28. Jadi Allah mengatakan, ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi kalau orang mengatakan ulama tetapi dia ngutil, ya, harta miliknya umat, dia korupsi, mengambil hak yang bukan haknya. Dia itu hanya menggunakan jubah kealiman palsu. Makanya kalau ingin tahu siapa dirinya, lepaskan jubahnya. Nanti jadi tahu siapa dirinya.
Kalau bicara tidak jujur, suka berbohong, menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Padahal di Quran jelas Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, merasakannya. Kabura maktan indallah antakuluna ma la taf'alun. Allah enggak ridho kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak menjalaninya, tidak mengamalkannya, bahkan kamu tidak mengetahuinya. Saya pernah ditanya sama seseorang, Pak, siksa kubur itu seperti apa? Saya balik tanya, Anda tanya siksa kubur yang mana? Ya itu kata Pak, kalau orang mati itu kan disiksa dalam kuburan. Maaf, saya belum mati. Lah saya bagaimana mau cerita saya masih hidup? Jadi kalau yang mau menjawab itu katanya begini begitu kan bohong. Lah dia juga belum ke sana. Tapi kalau saya ditanya, Pak, katanya kuburan itu adalah jasmani kita, yang terkubur itu adalah jiwa kita, ruhani kita. Yes, saya jawab. Coba kamu berbohong di dalam dirimu, tersiksa? Iya Pak, gak tenang. Nah itu siksa kubur. Kok Bapak bisa jawab? Ya saya juga pernah bohong. Makanya karena saya menderita kalau berbohong, maka saya gak mau berbohong lagi. Jadi siksa kubur itu Bapak Ibu sudah mengalami? Sudah. Ya? Sering sakit kepala, cenat-cenut, betul nggak? Kenapa? Apa aja dipikirin, yang belum terjadi pun dipikiran, dicemaskan, dikhawatirkan, betul? Tersiksa nggak? Tersiksa. Padahal hidup tuh kapan? Kan sekarang, di sini, saat ini sekarang. Sudah, yang belum terjadi ya sudah, biarkan aja. Masa depan belum ada, nikmati aja hari ini, di sini sekarang. Masa lalu udah lewat, hanya tinggal sejarah. Ngapain hidup di masa lalu? Betul nggak? Belajar dari masa lalu, yes. Tetapi karena masa lalu sudah tidak bisa diubah lagi, dipikirin terus juga tidak bisa berubah. Tapi sudut pandang terhadap masa lalu bisa diubah, asal kita mau meningkatkan kesadaran. Ya? Oke. Jadi ulama itu siapa menurut Quran? Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Udah punya istri satu, kawin lagi siri, sembunyi-sembunyi. Bohong gak itu? Bohong pada siapa? Yang jelas dia bohongnya banyak, bohong pada dirinya, bohong pada istrinya, bohong pada anaknya. Dan kalau orang sudah berbohong satu kali, dia akan berbohong selamanya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kenapa ribut yang sini? Ada ulama yang kayak gitu. Ada bekas ulama di sini. Maksud saya, yuk kita sekarang tidak usah kita menggunakan jubah-jubah palsu lagi, topeng-topeng palsu lagi. Jadilah diri yang sebenarnya. Hidup itu luar biasa Bapak Ibu, enak hidup itu, enak. Jangan berbohong lagi, ya. Makanya ada orang yang membiasakan kebenaran, ada orang yang membenarkan kebiasaan. Beda nggak? Kira-kira kalian termasuk yang mana? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan?
Hmm? Yang orang yang membenarkan kebiasaan itu, dia akan mencari pembenaran untuk semua kebiasaan dia walaupun buruk. Dalam sebuah diskusi saya pernah ditanya sama orang yang konsultasi sama saya. Terus ketika suamimu itu ditanya sama kamu, kenapa berbohong? Kenapa menikah lagi? Udah berapa? Udah 3 katanya. Oh 3. 3 kali maksudnya. Jadi udah istri yang keempat berarti kan? Jawabannya apa? Perintah Allah. Luar biasa. Masa Allah merintahkan kayak gitu? Allah itu sumber cinta. Perintah Allah itu pasti mendamaikan. Kan tadi yang namanya ulama itu dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Ini malah mencelakakan orang lain atas nama Allah. Allah yang mana itu? Jangan-jangan nggak kenal sama Allah. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saya telanjangi sekalian. Kagok. Ya. Jadi ulama itu siapa katanya menurut Quran? Coba baca Qurannya, takut nggak percaya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Kan gitu ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Takut apa? Takut hidupnya tidak sejalan dengan Allah. Takut hidupnya tidak sesuai dengan rencana Allah. Takut hidupnya berlawanan dengan kebenaran dari Allah. Takut. Makanya cirinya ulama itu pasti dia waspada. Nah setelah saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu, ulama itu bukan soal pakaian, bukan soal jubah, tapi soal perilaku, soal akhlak. Oke, lanjut dulu ya. Dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Allah bilang begini, wabtaqi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Ngerti Bapak Ibu? Ya bilang ngerti apa enggak? Coba bacanya pelan-pelan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Jadi mencari akhirat itu di mana? Di sini. Kalian tuh kalau menjawab itu ngasal ya. Karena saya sering bilang di sini, saat ini, sekarang di sini terus. Baca ayatnya. Coba ulangi pelan-pelan ya bacanya. Ini jarang menyimak ya kalian itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Pertanyaan saya, jadi akhirat oleh Allah diletakkan di mana? Pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Pinter tuh ibu. Di sini. Ulangi lagi. Pengen ketawa kalau ngajar kalian tuh. Ini ayatnya jelas gitu ya Allah. Karena kita tuh akhirat nanti. Padahal coba dengarkan kata-katanya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Jadi akhirat tuh di mana? Pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Jadi akhirat di mana? Satu, ada pada dirimu. Kan dirimu tuh dianugerahkan Allah. Betul? Yang kedua, apa yang dianugerahkan Allah padamu? Pasangan kan? Nah di pasangan itu ada akhirat. Dianugerahkan apa lagi? Anak.
Ada nggak dia anak akhirat? Di situ akhirat. Ya Allah, jauh-jauh. Ini ayatnya sejelas ini. Lanjut. Ya. Dianugerahi uang nggak Bapak Ibu sama Allah? Jadi di uang ada nggak akhirat? Ada. Banyak masalah nggak Bapak Ibu? Berarti di masalah ada akhirat nggak? Ada. Pokoknya pada apa yang Allah sudah anugerahkan padamu, di situ akhirat. Mani hese ngaji teh. Paham ya? Oh, ternyata di semua hal yang Allah anugerahkan padaku, di situ Allah menyimpan akhirat. Jadi kalau begitu, semua yang Allah anugerahkan padaku, apapun itu, aku senangi, aku tidak senangi, ya, disukai, tidak disukai, di balik semua yang Allah anugerahkan dalam hidupku, termasuk diriku sendiri, di situ ternyata akhirat. Nah, saya sudah jelaskan waktu kemarin. Akhirat apa Bapak Ibu? Masa depan. Akhirat apa? Masa depan. Masa depan ditentukan oleh kapan? Ditentukan oleh sekarang, saat ini. Betul nggak? Jadi kalau Bapak Ibu ingin menciptakan masa depan seperti yang Bapak Ibu mau, Allah sudah bilang, wa ja'alnakum fiha ma'ayisa. Sarananya sudah ada padamu. Keren ya? Nah itu yang kita itu kadang-kadang mencari-cari yang tidak diajarkan Allah. Yang diajarkan Allah sejelas ini malah kita abaikan. Jadi kita mau nggak menciptakan masa depan yang baik? Nah, kuncinya apa? Kuncinya ciptakan kebaikan sekarang. Dengan cara apa? Dengan memanfaatkan semua apa yang sudah Allah anugerahkan padamu. Apakah di balik suami yang galak ada kebaikan? Ada. Kan sebetulnya suami yang galak itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kita memaknai dia siapa. Kalau dimaknai dia sebagai guru, guru kesabaran, untuk mengajarkan kasih sayang, meluaskan kita, mendewasakan kita, kan guru namanya juga. Udah ikuti aja. Guru. Betul nggak? Kan di situ ada akhirat. Malah minta cerai. Akhirnya sudah belangsak tambah belangsak, dijebak oleh pikiran palsu. Karena kata yang di sini yuwaswisu, udah tinggalin aja. Cari aja yang lebih baik. Padahal yang lebih baiknya belum ada. Betul nggak? Baru yuwaswisu, kata pikiran, baru hayalan. Padahal yang terbaik itu yang ada. Yang belum ada apalagi baru mau nyari. Kan belum tentu dijamin lebih baik, betul nggak? Jangan-jangan ya malah ketemu lagi lebih parah, betul nggak? Karena hukum Allah mengatakan kalau kamu belum bisa menerima yang ini, kamu juga akan diberi yang sama atau lebih buruk dari itu sampai kamu bisa menerimanya. Makanya di Quran dikatakan tidak ada tempat buat lari. Rek init kemana? Mau lari kemana? Tidak ada tempat buat lari, kata Allah, kecuali menerimanya. Makanya Allah bilang, wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah. Ternyata akhirat itu diletakkan Allah pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Pada anak yang disebut nakal olehmu ada akhirat. Pada anak yang disebut baik karena nurut padamu ada akhirat. Paham sampai sini? Oke. Jadi akhirat itu apa?
masa depan. Yang menentukan masa depan siapa? Ya, masa kini. Apa sikap kita terhadap masa kini? Satu, terima semua yang Allah anugerahkan padamu saat ini apa adanya, yakin pada kebijaksanaan Allah, yakin itu cinta kasih Allah demi masa depanmu. Titik. Selesai. Sudah bisa begitu? Udah bisa begitu belum? Jadi kalian tuh mau bisanya kapan? Ya, lanjut. Nah, ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Makanya Allah menegaskan, janganlah kamu melupakan kehidupan di dunia ini. Karena sarana untuk mencapai masa depan itu ya sekarang, mumpung kamu masih ada. Bahkan di Quran dikatakan surga dan neraka itu bahkan langit dan bumi masih ada. Kata Quran bukan kata saya. Surat Hud itu ya, 106, 107, 108. Baca kalau nggak percaya. Paham sampai di sini? Ih, keren gak Bapak Ibu kalau Quran? Keren. Ternyata saya baru tahu ya, akhirat itu dekat, diletakkan oleh Allah pada apa yang Allah anugerahkan padaku. Berarti di semua yang Allah anugerahkan padaku di sini, saat ini, sekarang, itu akhirat. Jadi kalau aku ingin selamat nanti, ya sudah, manfaatkan semuanya sekarang dengan penerimaan yang utuh. Di balik itu ada kebijaksanaan Dia, ada cinta kasih Dia. Kalau kita bisa menerima itu Bapak Ibu, tidak ada musibah, yang ada semuanya berkah. Jadi keren hidup. Gak ada neraka, makanya surga seluas langit dan bumi. Neraka seluas apa? Sama, seluas langit dan bumi. Jadi ketika kita di surga seluas langit dan bumi, gak ada neraka. Ketika di neraka seluas langit dan bumi, gak ada surga. Tidak pernah siang dan malam itu bergerak bersama. Kalau ada malam gak ada siang. Betul? Iya. Kalau ada siang gak ada malam, kan gitu aja. Ada cahaya hilang kegelapan. Tidak pernah cahaya dan kegelapan hidup di tempat yang bersamaan di waktu yang sama. Nah, kan terserah kita. Ya, mau berlama-lama di mana? Di surga apa di neraka? Itu pilihan pada diri kita. Nah, sekarang sadar, oh ternyata masa depanku terletak pada apa yang Allah anugerahkan padaku. Jadi semua yang Allah berikan padaku, inilah penentu masa depanku. Mau dijadikan masa depan yang baik, masa depan yang buruk, terserah aku. Nah, kita sudah percaya kan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, makanya Allah kasih tahu caranya, Bapak Ibu. Gimana caranya? Supaya semua yang Allah anugerahkan padaku di sini, saat ini, sekarang, itu menjadi penentu masa depanku, sehingga di masa depanku aku bisa hidup lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tetapi aku menjadi lebih baik dari versiku sendiri. Allah kasih caranya yang sangat luar biasa. Pengen tahu caranya? Caranya kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Gitu aja caranya. Ulangi. Apa katanya? Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Itu aja. Jadi Bapak Ibu, berbuat baik itu harus seperti Allah berbuat baik kepada kita. Lihat saya semuanya. Allah berbuat baik kepada kita, butuh sesuatu enggak dari kita? Enggak. Kamu berbuat baik kepada Allah, butuh sesuatu enggak dari Allah? Pengen blotot saya. Tahajud, pengen kaya.
Istighfar pengen berkelimpahan. Ya mau tahajud, tahajud aja. Sebagaimana Allah berbuat pada kamu. Allah berbuat apapun pada kamu dasarnya cinta. Gak ada muatan apa-apa. Tapi kamu selalu saja punya muatan. Salah siapa ini? Nah, nanti akan ketemu salahnya. Ya salah kamu jelas. Ulangi. Allah mengajarkan semua di semesta ini hukum alam. Hukum alam itu perhatikan. Semua yang ada di semesta ini semuanya buat pihak lain. Lihat saya semuanya. Sungai tidak pernah memakan airnya sendiri. Betul? Semua airnya buat pihak lain. Matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri. Matahari menyinarinya searah. Tidak pernah ada tagihan pada bumi dari matahari. Betul? Searah aja. Jujur ya. Kan kalian mah suka nagih. Begitu kalian ngasih oleh-oleh sama orang lain. Kan pikirannya satu. Nanti kalau dia punya oleh-oleh juga pasti ngasih sama saya. Saya akan setia pada kamu kalau kamu setia padaku. Begitu? Jujur, semua yang kalian lakukan apakah sama seperti yang Allah lakukan padamu? Baru ketemu ilmunya ya. Pantesan apa saja yang Allah anugerahkan pada kita semuanya musibah. Betul nggak? Iya. Makanya kita itu terlalu penuh ya. HP penuh dengan notifikasi. Betul? Dikit-dikit nit. Wah, macam-macam itu. Panggilan ulang tahun. Panggilan itu, panggilan ini. Kalender semuanya ya dikasih tanda. Penuh jadwal. Agenda setiap hari banyak. Perhatikan saya. Semakin kamu penuh, semakin kosong. Coba hidup rileks sedikit, ya. Pergi ke hutan, ya. Rileks sedikit, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Sembuh kalian itu. Sebenarnya masalahmu itu kurang nyanyi aja. Iya, suruh joget, nggak jelas, ya. Musik kemana, gerakan kemana. Makanya kalau saya ngelihat tingkat keimanan seseorang gampang saya lihat jogetnya aja. Lah orang yang imannya sudah tinggi udah rileks, sudah selesai, betul nggak? Ya jogetnya enak. Saya pernah merhatikan yang joget ngangkat kaki aja berat sekali. Wah itu kaku ya. Makanya yang kaku itu gampang tersakiti. Beda dengan yang lembut. Kalau yang lembut kan jarang tersakiti. Air saking lembutnya ditusuk-tusuk tidak pernah terluka. Coba perhatikan yang keras, pasti gampang terluka. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Ini ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Ini Bapak Ibu kuncinya. Makanya kita berbuat baik sama orang lain, sudah berbuat baik saja. Orang lain membalas keburukan pada kita, tetap kita baik seperti matahari. Baru keren. Baru masa depanmu terang benderang. Kamu dihina sedikit aja udah pencemaran nama baik. Padahal benar kan memang begitu kamu adanya. Betul nggak? Lapor situ, lapor sini, capek. Ya? Oke, sampai sini mengerti? Semuanya mengerti? Jadi tugas Bapak Ibu apa sekarang? Belajar kebaikan seperti Allah berbuat baik kepada kita. Disitulah yang namanya ikhlas. Di situ adanya sabar. Sabar itu tanpa syarat. Bapak Ibu, maaf ya, saya kasih tahu. Pasangan kita mau kayak apa biarin aja.
Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Tidak ada dosa yang harus kita tanggung. Ya, di luar dia seperti apa biarin aja. Yang penting pulang ke rumah suamimu. Siapkan air panas. Itu. Maaf ya, air hangat maksud saya. Siapkan air panas berarti tidak wa'asin kama ahsanallahu ilaika. Ya, itu. Makanya Allah tuh nggak peduli sama kamu, nggak peduli. Ya, sudah, Allah sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Kamu bikin begini ada akibatnya begitu. Sudah, makanya Allah tuh nggak pusing kayak kamu. Bayangkan kalau Allah mikirin kalian semua ya, 8 miliar penduduk bumi yang kelakuannya nggak karu-karuan. Maka Allah tuh nggak pusing karena sudah menciptakan mekanisme di alam semesta ini namanya hukum sebab akibat. Kamu bikin sebab baik untuk kamu kata Allah. Kamu bikin sebab buruk iya untuk kamu juga. Kamu yang harus belajar menanggung risiko dari semua pilihan-pilihanmu sendiri. Keren Allah itu. Kalau sudah tahu mekanismenya. Makanya saya ngaji dengan satu aja, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, itu aja. Saya bolak-balik sambil diam. Saya menangis. Saya malu. Karena saya belum tahaluk bi ahlakillah, belum berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, kembali ke judul ya. Ke judul, kita sedang berbicara ulama. Siapa ulama ini? Bukankah ulama itu mereka yang disebut dengan para pewaris ilmunya para nabi, para rasul? Ala ulama warasatul anbiya. Berarti ulama itu siapa? Mereka yang mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul. Apa ilmunya para nabi, para rasul? Ilmunya para nabi dan para rasul cuma satu, para sahabat. Ma'rifatullah. Ilmu mengenal Tuhan. Makanya para nabi, para rasul akhlaknya disebut tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Harusnya yang ngaku dirinya ulama juga tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Jadi kalau dia akhlaknya tidak seperti akhlaknya Allah, tidak tahaluk bi ahlakillah, berarti itu jubah yang dia pakai, itu jubah palsu. Nyambung? Nyambung apa enggak? Oke. Mengerti ya sekarang? Jadi tugas Bapak Ibu sekarang apa? Berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Ya, coba kamu berbohong, Allah tetap ngasih napas. Betul enggak? Kamu nyakitin orang lain tetap bernapas. Bahkan saat nyakiti pun bernapas. Betul nggak? Ada nggak yang orang nyakiti orang lain nggak bernapas? Tetap dikasih napas. Tetap Allah hadir dalam diri kita sebagai napas. Apapun perbuatanmu. Karena dia maha segalanya. Tak ternoda. Tidak ternoda. Tidak terganggu Allah. Apapun yang kamu lakukan. Asal kamu berani menanggung resikonya sendiri. Maka Allah tidak pernah menghukum, tidak pernah mengazab, tidak pernah melaknat, tidak pernah menyalahkan siapapun. Hebat Allah itu. Allah hanya menegur kita supaya kita pulang kepadanya. Nah, wala tabgil fasada fil ar. Nah, ini lanjutannya. Makanya kata Allah, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mana bumimu? Ini. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Lihat saya semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menerima apapun yang Allah anugerahkan padamu. Karena percaya di situ ada masa depanmu. Karena percaya di situ ada akhirat. Dan menerima saat ini di sini sekarang apa adanya tanpa penolakan. Lalu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Kamu tidak akan mungkin membuat kerusakan di bumimu ini. Bapak Ibu, semua kerusakan di bumi kecil ini karena apa? Karena kita belum bisa berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita.
kunci. Ini agak dalam sedikit ya ngaji hari ini ya. Karena ini kunci-kuncinya harus saya buka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, ingat kata-kata saya, caranya harus berbeda. Tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Itulah pentingnya ngaji ilmu baru yang bisa mengubah kesadaran kita. Keren Bapak Ibu. Nanti anak-anak jadi senang. Bayangkan ya, kalau di rumah saja anak gak betah dengan kehadiran ibu bapak, itu ada masalah. Jangan salahkan mereka. Sumber kesalahannya dapat di diri kita. Mereka belum pernah jadi orang tua, tapi kita pernah jadi anak. Betul? Iya. Jadi yang orang tua suka nyalahin anak itu lupa kalau anak belum jadi orang tua. Kalau orang tua pernah jadi anak. Lah kamu juga dulu seusia begitu. Lebih parah. Betul apa tidak? Ya. Makanya jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Semua orang yang buat kerusakan di bumi besar ini karena bumi kecilnya sudah rusak. Kalau semua orang berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, tidak ada kerusakan Bapak Ibu di muka bumi ini. Semua kerusakan di muka bumi ini karena apa? Karena kita terlalu serakah. Ada kemarahan, ada kebodohan dalam diri kita. Itu racun dunia yang berbahaya. Maka Allah mengatakan di ayat ini, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bukan terganggu Allah, bukan terganggu. Kata-kata ini harus dipahami. Bukan Allah benci sama orang yang buat kerusakan. Toh nanti juga dari kerusakan yang dia ciptakan akan kembali pada dia sendiri. Tapi Allah mengingatkan kepada kita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kita. Ya? Oke. Lanjut. Jadi apa akhlak mulia tadi itu? Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Tahaluk bi ahlakillah. Masih ingat sering saya sampaikan Bapak Ibu? Dalam satu hadis qudsi Nabi Musa ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kata Allah, kamu tidak menjenguk aku? Lalu apa kata Musa? Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Bukankah engkau sumber kesehatan? Lalu Allah bilang, yang sakit adalah tetanggamu. Kalau kamu menjenguk tetanggamu, sesungguhnya kamu menjenguk aku. Apa artinya hadis qudsi itu? Bapak Ibu, ciri orang alim itu bukan dilihat dari berapa banyak ilmu yang dia miliki, tetapi berapa empati, berapa peduli pada orang lain. Karena Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Justru Allah membutuhkan kita berbuat kepada sesama. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kealiman kita ini harus ya ditampakkan dalam jubah sejati kita yang bernama akhlak. Bukan pamer keilmuan. Kalau Bapak itu yang jadi imam, panjang, hafiz Quran, sampai ada yang pingsan segala. Sholat Jumat 1:30 baru selesai, bacanya Al-Baqarah, biar orang sekampung tahu kalau dia hafiz Quran. Habis itu para pegawai nyampe di kantor dipotong gajinya. Gara-gara sholat Jumat sampai jam 1:30. Sudah khutbahnya panjang, kemudian sholatnya pun bacaannya panjang. Allah nggak butuh itu.
Itu semua kita sedang ngasih makan ego sebetulnya. Itu keakuan. Makanya ego itu senang ya, senang pengakuan, senang validasi dari luar, senang tepuk tangan, senang dipuji-puji, kamu hebat, kamu hafiz, kamu luar biasa, bacanya keren. Pengennya begitu, itu ego. Allah tidak butuh itu. Kesadaran tidak butuh itu. Orang yang bijaksana, oh tahu ya, kalau jam 1 harus masuk, harus ada waktu buat makan siang, harus ada waktu buat istirahat, betul? Makanya khutbah Jumatnya 7 menit, tapi isinya dalam. Begitu sholat, dia bacanya al-ikhlas, bukan karena tertarik pendeknya, karena tertarik isinya yang sangat dalam. Gitu apa tidak? Gak begitu kalian. Senang pakai jubah palsu. Ya, oke, lanjut. Nah, akhlaknya Allah apa? Akhlaknya Allah tuh hukum alam, disebut juga sunatullah. Nah, sunatullah apa? Nilai-nilai yang bersifat universal. Makanya alam ini banyak hukum, Bapak Ibu. Kalau di fisika ada hukum Newton, hukum Archimedes, hukum Biot, hukum Shafat. Ya. Banyak hukum-hukum. Ada hukum Bernoulli, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, banyak hukum. Dan semua siswa dikiranya itu hukum-hukum itu hukum buatan manusia. Tidak, itu hukum Allah. Manusia itu cuma belajar dari apa yang diciptakan oleh Allah. Itu semua hukum alam. Archimedes belum lahir, apapun kalau ada dimasukkan ke dalam air pasti dapat gaya keangkat ke atas. Archimedes belum lahir, apapun yang dicelupkan ke dalam air benda pasti dapat gaya angkat ke atas, apapun itu. Newton belum lahir, semua benda sudah jatuh ke bawah. Tidak nunggu Newton lahir. Karena hukum alam sudah ada, cuman baru disadari keberadaannya setelah Newton berbicara. Baru disadari keberadaannya setelah Archimedes berbicara. Itu aja Bapak Ibu. Semua adalah hukum alam. Dan hukum alam itu selalu jujur. Makanya orang yang ilmu pengetahuannya luas, cirinya apa? Jujur, sesuai dengan karakter keilmuannya. Makanya kalau orang disebut ilmunya tinggi tapi sering berbohong, ilmunya tidak menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Ilmunya tidak menjadi syafaat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah? Ya sederhana. Kita tidak akan basah kalau kita tidak menceburkan diri ke dalam air. Kita tidak akan mendapatkan hangatnya sinar matahari kalau kita tidak mau keluar dari kamar berjemur. Kita tidak akan pernah mewarisi sifat-sifat Allah kalau kitanya tidak mau bermanunggal dengannya. Itulah pentingnya kita belajar mengenali Allah. Makanya ada ajaran leluhur kita, manunggaling kaulalan Gusti. Itu ajaran ilmu tauhid tingkat tinggi. Apa maknanya? Merasakan kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu. Tidak merasa lagi Allah terpisah dari dirinya. Menyatu, karena Allah mengatakan aku bersama kamu. Kehadirannya dirasakan, disadari. Keren. Makanya kuncinya lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita ingin menyerap cintanya Allah, maka kita harus masuk pada sumber cinta itu sendiri. Gimana? Tidak bisa lewat buku, tidak bisa lewat orang, lewat apa kata orang, tapi harus mencelupkan diri ke dalam dirinya. Itu yang disebut dengan sibghatallah. Sibghatallah itu celupkan dirimu agar mendapatkan celupan Allah. Berarti kita ini harus mencelupkan diri ke dalam dirinya Allah. Disitulah pentingnya bertemu dengan seorang guru yang sudah mursyid, yang sudah mengalami pengalaman itu. Jangan cari ya mereka yang berjubah kealiman palsu.
tapi cari yang benar-benar mengerti, ya, sejati dirinya, sejati Tuhannya. Itulah yang diajarkan para suci, para nabi, para rasul. Nah, saya bilang tadi, jadi sunnatullah itu wujud nyatanya adalah hukum-hukum alam. Maka hukum alam itu adalah hukum Allah. Dan hukum alam itu bersifat universal. Yuk perhatikan saya. Apa yang disebut dengan nilai-nilai universal? Prinsip dasar yang dianggap berlaku dan diterima secara luas oleh semua orang, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau kebangsaan mereka. Perhatikan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ditolong orang seneng? Apa pelajarannya? Mau menolong orang? Nah, harusnya ditolong orang seneng. Pelajarannya berarti, oh berarti kalau saya bisa menolong orang, orang jadi seneng. Bapak Ibu menolong orang perlu tanya agamanya apa? Perlu tanya sukunya dari mana? Perlu tanya bangsanya apa? Nah, semua prinsip-prinsip dasar yang kita merasakannya, orang lain merasakannya, itulah yang disebut dengan nilai universal. Masih ada ya yang bertanya, bagaimana kalau kita menolong orang yang berbeda agama, apakah jadi ibadah atau tidak? Kalau ditanyakan sama yang pakai jubah kaliman palsu, paling jujur, gak boleh. Padahal itu kan nilai-nilai universal. Pertolongan itu nilai universal, tidak bergantung keyakinan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu seneng nggak kalau Bapak Ibu dihormati orang? Seneng kan? Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu menghormati orang juga orang seneng, apapun agamanya. Tapi kita mau menghormati orang aja masih nanya-nanya, betul nggak? Keyakinannya apa? Waktu Aceh dilanda tsunami, Bapak Ibu, kapal induk pertama yang datang ke Aceh itu kapal induknya Amerika. Makanya Amerika itu negara pertama yang datang ke Aceh waktu Aceh kena gempa. Kenapa? Lah kapal induknya Amerika sudah ada di mana-mana. Makanya dia ketika ada bencana, dia yang pertama kali nolong. Makanya waktu tentara Amerika datang ke Aceh, kemudian merawat anak-anak dibawa pada geladak kapal itu, maka anak-anak Aceh diajak nyanyi. Dan nyanyinya adalah haleluya. Karena tentara Amerika gak tahu sholatullah, salamullah. Lalu banyak yang curiga, itu kristenisasi. Padahal itu pertolongan kemanusiaan. Lah dia nyanyinya begitu karena gak tahu lagu yang Arab. Saya mau nanya Bapak Ibu, pertolongan universal? Universal. Jadi kalau orang sudah sampai kepada Allah, dia mewarisi nilai-nilai universal. Dia berbuat baik, sudah tidak memikirkan lagi apa keyakinan dia. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, nilai universal itu adalah cinta kasih. Rasa kasih sayang, kepedulian terhadap sesama manusia dan makhluk hidup. Setuju nggak Bapak Ibu, cinta kasih itu universal? Karena semua orang butuh, bukan? Kejujuran, integritas, kesetiaan pada fakta dan prinsip itu nilai universal. Semua orang butuh kejujuran. Semua orang butuh integritas. Integritas itu adalah kesetiaan dia pada prinsip dirinya sendiri. Keadilan Bapak Ibu, universal. Perlakuan yang adil dan setara untuk semua orang tanpa diskriminasi. Nah, jika dia mengaku sebagai seorang ulama, maka dia harus mewarisi nilai-nilai universal. Kalau dia berbuat sesuatu yang diskriminatif, masih memilah-milah, berarti dia belum mengerti.
Kedamaian, universal. Toleransi, universal. Kebebasan, universal. Tanggung jawab, universal. Oke. Kesetaraan, universal. Semua orang memiliki hak dan martabat yang sama tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang. Semua makhluk ingin diperlakukan sama. Tiap hari kita menyakiti makhluk, gak pernah minta maaf. Memotong ikan aja gak pernah minta maaf. Pernah gak Bapak Ibu memotong ikan, maaf ya, saya butuh protein. Terima kasih kamu telah menyumbangkan dirimu untuk gizi saya dan anak-anak saya. Pernah gak Bapak Ibu begitu? Lupa diri ya. Padahal udah jelas dia makhluk ya, dan ketika dipotong tersakiti ya, tetapi dia mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan hidup kita, kesehatan kita. Kita berterima kasih aja pada ikan gak pernah. Saya terkejut ya ketika saya di Tsukiji. Tsukiji itu fish market di Jepang. Pagi-pagi saya sarapan. Jadi saya mau mencoba makanan-makanan yang ada di sana. Begitu saya masuk sebuah toko, ada upacara mau motong ikan tuna. Jadi upacaranya lama sekali. Wah, lama sekali. Berapa kali itu orang Jepang itu di depan ikan tuna itu. Mungkin saya penasaran. Saya nyamperin dia. Kenapa sampai segitunya? Ternyata dia, aku tidak menghormati ikan tuna. Aku menghormati yang menciptakan ikan tuna, yang telah menganugerahkan ikan tuna ini. Pantesan ya, rasa ikannya enak di sana, ya, karena mau motongnya saja upacaranya luar biasa, betul nggak? Iya. Nah, menurut Profesor Masaru Emoto, ya apapun di semesta kalau diberi ucapan terima kasih dan penghargaan, struktur kristalnya akan sangat sempurna. Makanya coba ibu-ibu ya, makan di dapur, masak di dapur, marah-marah, sebentar basi itu makanan. Karena marah udah masuk ke makanan, energinya sudah masuk, ya. Nah ini sains Bapak Ibu, bukan tahayul, ya. Coba ya motong bawahnya yang marah-marah, pasti kan bukan bawang yang kepotong, telunjukmu. Udah celaka, hasil akhirnya masakannya gak enak. Sebentar basi. Jadi basi itu ada kemarahan yang masuk. Di samping tentu saja nyucinya tidak bersih, kotor. Tapi mungkin ada kemarahan yang menyelinap di situ. Buktikan omongan saya. Ya. Empati. Nah, nilai universal empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Solidaritas, sikap saling mendukung dan membantu dalam menghadapi kesulitan. Keren semua Bapak Ibu. Nah, ciri ulama itu dia memiliki nilai-nilai yang bersifat universal. Ada kata-kata bijak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Jalaluddin Rumi mengatakan, cermin tak memantul karena debunya, bukan karena cahaya tidak hadir. Kalau ada cermin tidak memantulkan cahaya, berarti cermin itu berdebu. Bukan cahaya tidak hadir. Cahayanya sudah hadir, cuman karena berdebu tidak memantulkan cahaya. Perhatikan saya Bapak Ibu. Ya. Orang itu serem bukan Allah tidak hadir, bukan. Tetapi kehadirannya tertutupi oleh segala kekotoran yang melekat dalam dirinya, maka dia tidak memantulkan apa-apa. Makanya dalam kitab Nahjul Balaghah
karya Syekh Muhammad Abduh, ini dikatakan, kekurangan orang kaya adalah kikir, kekurangan orang fakir adalah iri, kekurangan orang alim adalah sombong. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya alim, mengakunya ulama, sombong, gampang menyalahkan orang lain, gampang menghakimi orang lain, sudah jelas dia hanya menggunakan jubah kealiman palsu. Ulama yang sesungguhnya tidak seperti itu. Rasulullah dilempari orang sekampung, ya, sampai berdarah-darah sendal jepitnya. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah kepada mereka. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka semata-mata tidak tahu apa yang aku sampaikan kepada mereka. Belajar memahami daripada menyalahkan. Belajar memaafkan daripada marah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan seharusnya semua yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul punya sifat yang sama. Kekurangan orang bodoh adalah berbicara tanpa ilmu. Makanya saya sering bilang berulang-ulang ya, kalau kebodohan itu sesungguhnya adalah racun. Dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 65. Bapak Ibu pernah dengar gak perjalanan Khidir dengan Nabi Musa? Nanti baca ya surat Al-Kahfi. Khidir dan Musa itu sedang melakukan Isra. Melakukan perjalanan apa? Untuk menemukan kahfi, menemukan gua sejati yang ada dalam dirinya. Makanya beliau melakukan pencarian. Posisinya saat itu Khidir sebagai pembimbing dan Musa yang dibimbing. Syaratnya kan cuma 3. Ya. Syaratnya cuma 3. Makanya ya, pertama Khidir membunuh anak. Ini bukan membunuh anak beneran itu. Membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada Musa karena mau belajar ilmu spiritual. Masa Nabi membunuh anak? Yang kedua, Khidir melobangi perahu. Bukan perahu punya nelayan dilobangi, jahil amat. Masa ulama membuat kerusakan? Bukan. Dilobangi perahunya. Apa perahu? Perahu itu dirinya Musa, dilobangi supaya apa? Dibuka mata kolbunya. Dilobangi itu begitu, bukan dilobangi perahu. Makanya akibatnya apa? Khidir mendirikan bangunan yang sudah roboh. Bangunan apa? Bangunan iman pada diri Musa, sehingga didirikan lagi. Iman yang sudah roboh didirikan lagi. Asalnya nggak tahu dan kenal kepada Allah, menjadi kenal lagi. Setelah mengawali iman, maka Khidir dan Musa jalan melakukan perjalanan untuk memperkaya pengalaman spiritualnya. Salah satunya diceritakan di Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Luar biasa. Pawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu miladuna ilman. Jadi dalam perjalanannya Musa dan Khidir bertemu seseorang ya yang sudah mendapatkan rahmat dari sisi Allah dan sudah mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Nah, inilah yang namanya ilmu laduni. Bapak Ibu, apakah kita bisa mencapai ilmu ini? Bisa. Kenapa? Lah Allahnya bersama kita. Ada bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tinggal apa? Tinggal dibimbing oleh orang yang tahu, supaya kita bisa dapat ilmu langsung dari sumbernya. Ilmu yang datang dari sumbernya pasti menyelamatkan. Ya. Nah, jadi sebetulnya yang namanya ulama itu adalah mereka yang sudah bisa mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Dan ilmunya para nabi, para rasul itu ilmu tentang mengenal diri. Makanya ilmunya langsung dari
sumbernya. Nah, di Quran surat Saba, surat ke-34 ayat 6, ya, dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Paham ayat ini? Lihat saya semuanya. Orang yang diberi ilmu berpendapat wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar. Jadi ya, kita bisa membenarkan apa yang diturunkan kepada para nabi, para rasul kalau kita pun mengalami pengalamannya. Makanya siapa yang mengalami pasti akan memahami. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ciri-ciri khusus ulama, kalau tadi ciri-ciri umum, yang pertama mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul. 2, membantu manusia sembuh dari penyakit buta. Ini diceritakan di Quran surat Al-Imran ayat 49. Yang ketiga, membebaskan penyakit kulit. Di mana itu? Al-Imran ayat 49 juga. Penyakit kulit apa? Penyakit topeng, penyakit jubah, penyakit luar, sibuk dengan urusan baju luar, tetapi ilmunya kosong, molongpong, nggak ada. Dia belum mengalami. Cuman menyampaikan apa yang disampaikan orang berulang-ulang. Itu dia menjadi wartawan, pembawa berita, padahal belum mengalami. Kalau wartawan kan tidak perlu mengalami. Memang tugasnya mewartakan berita. Betul nggak? Kan wartawan waktu mewartakan kecelakaan tidak celaka. Betul? Iya. Tidak ikut terlibat kecelakaan, coba mewartakan kecelakaan, tidak mengalami tetapi menyebarluaskan. Tetapi yang namanya ahli ilmu harus berdasarkan yang dialami. Oke. Yang keempat, membangkitkan orang yang mati kesadarannya. Al-Imran 49. Yang kelima, hanya takut kepada Allah. Al-Fatir 28. Yang keenam, luas pengetahuannya sehingga tidak menghakimi. Al-Qalam ayat yang ke-7. Berbudi pekerti yang agung, ya, Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-4. Inilah ciri ulama yang amat khusus yang dibicarakan dalam Al-Quran. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya, ada nggak yang mengaku ulama tetapi perilakunya jauh dari apa yang diajarkan para nabi, para rasul? Ada nggak yang mengaku ulama tetapi tidak bisa membantu orang untuk sembuh dari penyakit buta, terutama buta mata kolbu? Ada? Yang ketiga, ada nggak yang mengaku ulama tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakit luar, penyakit kulit? Ngerti sesuatu cuma kulitnya aja, nggak tahu esensinya. Ada? Ada nggak yang mengaku ulama tetapi kelakuannya luar biasa, bahkan tidak takut lagi kepada Allah? Ada? Ada nggak yang mengaku ulama tetapi pengetahuannya sempit, lalu kerjanya menghakimi dan menyalahkan orang lain? Ada? Ada nggak yang mengaku ulama tapi perilakunya tidak berbudi pekerti yang luhur? Ada? Jika ada, berarti dia hanya menggunakan jubah kealiman palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.